Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ini saya mau antar pakaian ke tempat laundry. Saya suka sekali di tempat laundry ini karena hasil cuciannya bersih dan wangi. Habis itu lanjut ke penjual lauk nanti. Dan sekarang saya sudah bergeser di penjual lauk. Di sini saya beli nasi kuning dan di sini juga saya beli tahu yang sudah dimasak jadi bisa langsung disantap untuk sarapan pagi. Ada nasi kuning juga, saya beli tadi nasi kuning 2 bungkus untuk anak yang 2 di rumah, 2 cowok di rumah menunggu. Pas sampai di rumah, saya langsung bikin teh panas dengan sedikit gula. Pas sekali buat menutup pagi ini dengan tenang dan syukur. Ini penampakan kue donatnya, kue panada, kemudian ada donat seresnya tadi. Saya suka sekali beli seres yang coklat itu. Dan ini teman-teman bisa lihat kalau saya bikin teh itu hanya sedikit gulanya. Ya biasanya itu pakai gula Tropicana Slim, tapi karena sudah habis jadi saya pakai gula biasa. Tidak apa-apa kan untuk sekali-kali pakai gula biasa. Kalau di rumah itu tidak setiap hari juga minum teh, jadi ada saat-saat tertentu, apalagi kalau cuaca dingin baru saya bikinkan teh. Kalau sebagian orang mungkin setiap hari dijadikan sebagai rutinitas, jadi setiap hari minum teh. Kalau di sini tidak, teman-teman. Dan ini nasi kuningnya sudah saya hidangkan, saya taruh di atas piring, cuma 2 porsi saja karena memang untuk anak-anak, 2 orang cowok, jadi makannya harus yang mengenyangkan. Kalau untuk saya dan suami sarapan nasi putih saja, sekalian menghindari kolesterol kan, lebih aman dan tetap sehat. Yang penting semuanya bisa sarapan bareng, meskipun sederhana tapi rasanya tetap bersyukur. Sarapan sederhana bukan berarti tidak bergizi. Kadang justru makanan yang mahal-mahal itu belum tentu lebih baik buat tubuh kita, karena bisa saja ada zat tambahan, pengawet, atau bahan-bahan lain yang malah kurang menyehatkan. Saya sendiri lebih senang sajikan yang sederhana, tapi bergizi dan bersih. Mungkin kelihatannya biasa saja, tapi kalau dibuat dengan niat baik dan penuh kasih sayang, insya Allah berkah untuk tubuh keluarga. Bikin tehnya itu cukup 3 gelas, jadi untuk suami dan anak. Kalau saya menghindar dulu deh dari teh. Dan sekarang ini saya menikmati kue sendiri duluan, soalnya penghuni rumah yang lain masih pada di kamar semua, masih suasana santai pagi. Dan sambil duduk minum teh, makan kue, rasanya tenang sekali. Momen-momen kecil kayak gini yang bikin pagi jadi terasa lebih syukur. Cuaca akhir-akhir ini memang agak dingin, beda dari hari-hari sebelumnya. Makanya lebih nyaman rasanya tinggal berleha-leha di atas kasur sambil scroll-scroll HP, scroll TikTok, atau apa saja yang bisa dilihat di situ di media sosial. Tapi ya itu teman-teman, jangan sampai kelamaan nanti semua rencana pagi bisa bubar. Yang penting bisa nikmati pagi dengan santai tapi tetap produktif walaupun sedikit. Tidak terasa teman-teman, besok pagi saya sudah mulai masuk mengajar lagi. Memang besok itu waktunya masa pengenalan lingkungan sekolah, tapi sebagai guru juga tetap harus datang karena kita sudah mulai ceklok. Dan besok itu kebetulan ada inspeksi mendadak sidak dari Kementerian Agama Kabupaten Bone. Jadi kita harus hadir semua tanpa terkecuali, kecuali jika kita sakit. Sebagai ibu rumah tangga sekaligus guru, ini masa yang cukup sibuk. Bangun pagi, siapkan anak-anak, urus rumah, lalu lanjut lagi ke sekolah atau ke madrasah. Kadang pulang sekolah belum sempat istirahat, sudah harus masak lagi, beresin rumah, dan kadang juga masih ada video yang mau diedit juga. Itulah konten kreator, harus pintar memanage waktunya. Makanya saya belajar untuk pintar-pintar mengatur waktu. Capek sih, tapi saya yakin selama semuanya dikerjakan dengan ikhlas, pasti ada pahalanya. Tidak semua orang punya kesempatan melayani di rumah dan di dunia pendidikan sekaligus. Semoga besok berjalan lancar dan anak-anak baru bisa cepat beradaptasi. Doakan ya, semangat buat semua ibu yang sudah berjuang waktu seperti saya. Kadang orang melihatnya cuma, wah enak ya mengajar sampai sore di sekolah, kemudian pulang lagi di rumah istirahat. Padahal kenyataannya memang kita
ada separuh di sekolah, separuh di rumah, tapi sebenarnya setengah mati juga kerjanya. Tapi itulah tugas negara harus dijalankan dengan baik. Nah, sampai di rumah itu kadang kita mulai lagi bekerja. Misalnya ada pakaian yang belum dilipat, kita lipat lagi semua pakaian-pakaian yang tergeletak itu. Meskipun kita sudah laundry, tapi kan tidak mungkin tidak diperbaiki dulu lipatannya sebelum masuk ke dalam lemari. Belum lagi tugas sekolah datang bareng dengan deadline, kemudian mau edit video lagi, itu urusan urusan yang harus diselesaikan semua. Makanya saya sering bilang ke diri sendiri, kalau tidak pintar-pintar bagi waktu, bisa-bisa waktu yang habis, bukan pekerjaan yang selesai. Tapi alhamdulillah, saya selalu ingat niatkan semuanya sebagai ibadah. Baik itu saat mengajar anak-anak madrasah maupun melayani keluarga di rumah. Mungkin orang lain tidak lihat, tapi Allah pasti tahu setiap lelah dan usaha kita. Yang penting, tetap jaga semangat, jaga niat, dan sesekali kasih waktu buat diri sendiri juga. Mau secangkir teh hangat, duduk 10 menit tanpa distraksi, atau nonton video lucu, itu juga bagian dari isi ulang energi. Kadang ada teman-temanku bertanya, kapan saatnya edit video itu? Bukannya kalau pulang di rumah sudah capek? Karena biasanya kalau kita sudah pulang dari kantor itu hanya bisa rebahan saja. Tapi saya memang tidak selalu sempat. Tapi saya anggap itu sebagai cara saya menyalurkan hobi dan ekspresi diri. Ada yang suka tanam-tanam, ada yang suka masak, dan saya suka dokumentasikan memang keseharian saya walaupun sederhana. Kadang cuma ambil video saat setrika, saat masak sayur, atau pas beres-beres meja kerja. Terus diedit pelan-pelan, tidak harus langsung jadi di hari itu juga. Yang penting prosesnya bikin bahagia, meski sederhana. Saya percaya hal kecil yang kita lakukan dengan konsisten nanti suatu saat akan menjadi besar. Bukan besar karena viral atau terkenal, tapi besar karena punya nilai buat diri sendiri atau mungkin orang lain yang menonton. Dan soal menghadapi MPLS, ini juga momen yang cukup bikin saya semangat sekaligus haru. Melihat wajah-wajah siswa baru yang masih canggung, masih malu, tapi juga penuh harapan. Kadang saya jadi ingat dulu, juga pernah pertama kali berdiri di depan kelas, gugup luar biasa. Tapi alhamdulillah, dunia mengejar itu semakin dijalani, semakin terasa indahnya. Dan sebagai guru, apalagi di madrasah, kita bukan cuma mengajar pelajaran, tapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, adab, dan semangat hidup Islami. Dan saya merasa berada di madrasah itu berkahnya luar biasa. Teman-temannya saling mendukung, suasananya tenang, dan insya Allah penuh doa dari anak-anak soleh dan soleha. Balik lagi ke rumah tangga ya. Kadang saya merasa jadi ibu itu seperti punya ribuan pekerjaan. Tapi semua tanpa jabatan resmi. Mulai dari jadi koki, guru privat, perawat, bahkan kadang kita jadi tukang servis kipas angin. Karena kalau ada barang-barang elektronik di rumah mungkin kita berusaha untuk memperbaikinya. Tapi kalau dipikir-pikir, semua itu yang bikin rumah bisa berjalan dengan baik. Dan ketika anak-anak tumbuh dalam suasana yang sehat, bersih, penuh kasih, itu juga bagian dari mendidik generasi terbaik. Makanya saya selalu bilang ke diri sendiri, tidak ada capek-capek, asal capeknya dalam hal yang bermanfaat. Karena lelahnya ibu itu insya Allah bernilai ibadah. Apalagi kalau diselingi dengan ikhlas dan sabar, dua hal yang selalu diuji setiap hari. Satu hal lagi yang belakangan saya pelajari adalah jangan coba-coba bandingkan hidup kita dengan orang lain. Mungkin kita lihat konten ibu-ibu yang lain rumahnya rapi terus, anaknya anteng, hidupnya kelihatan teratur, tapi siapa tahu perjuangan mereka di balik layar lebih besar dari kita. Yang penting adalah syukuri apa yang kita jalani sekarang, terus belajar dan terus tumbuh. Di sini juga saya mau sampaikan ke sesama ibu yang mungkin lagi merasa lelah, lagi ngerasa keseharian kok itu-itu saja. Percayalah, apa yang kita lakukan itu sangat berarti. Bukan cuma untuk keluarga, tapi juga untuk diri sendiri dan masa depan. Kalau hari ini belum sempurna, itu biasa. Yang penting tetap bergerak, tetap ikhlas, dan tetap jaga niat baik. Ngomong-ngomong soal memanage waktu, jujur ya, saya sendiri masih terus belajar.
Apalagi kalau udah masuk tahun ajaran baru begini, rasanya tuh pagi itu kayak lari dikejar-kejar, tapi kaki kita pelan. Makanya sekarang saya mulai terapkan beberapa hal kecil yang bantu saya lebih teratur walaupun sederhana. Pertama, saya pakai to-do list kecil. Tidak perlu yang ribet, cukup tulis di kertas atau di HP. Masak jam berapa, cek bahan dapur, ngajar jam berapa, dan kalau ada waktu sisa, edit video atau buat konten. Kadang ya tidak semuanya terlaksana, tapi setidaknya ada arahnya. Kedua, saya belajar bilang cukup. Kadang kita para ibu maunya semuanya sempurna. Rumah rapi, kemudian makanan lengkap, kerjaan selesai, wajah cerah. Tapi kenyataannya semua itu bisa bikin stres kalau dikejar bareng-bareng. Jadi sekarang saya belajar kalau rumah agak berantakan, tapi anak sehat, itu sudah cukup. Kalau masak cuma 2 lauk tapi bisa duduk, makan bareng itu cukup. Kalau hari ini capek dan belum sempat edit video, ya istirahat dulu, besok bisa dilanjut lagi. Yang penting juga, saya belajar kasih waktu buat diri sendiri. Walaupun cuma 10 menit duduk sambil minum teh panas, atau sekedar dengerin murotal di dapur, itu sudah melegakan. Karena kalau kita sebagai ibu terlalu lelah, dan terus memaksakan diri, nanti malah gampang marah, sedih, dan akhirnya anak-anak juga ikut kena imbasnya. Kadang saya juga sudah mikir, kenapa ya pekerjaan rumah tangga tuh kelihatan gampang, tapi sebenarnya tidak selesai-selesai. Dan jawabannya sederhana, karena rumah itu hidup. Setiap detik ada yang berubah. Dari cucian yang datang terus, dapur yang selalu butuh dibersihkan, sampai anak-anak selalu butuh didengar. Tapi justru karena itu, saya jadi makin sadar bahwa peran kita ini luar biasa penting. Dan walaupun kita jarang dipuji, jarang kelihatan, tapi dampaknya besar untuk keluarga dan orang sekitarnya. Hari ini menunya sederhana tapi menggoda selera. Ada sayur bening yang segar sekali, apalagi dimakan siang-siang begini pas sekali. Setelah maghrib saya dapat telepon dari saudaranya mertua, katanya mau datang ke rumah buat makan malam. Alhamdulillah tamu lagi, tapi langsung bilang juga, ndak usah repot-repot ya, kami pengen makan lalapan saja. Jadi saya pun langsung keluar cepat bareng suami, cari lalapan di tempat terdekat. Alhamdulillah ada yang buka, jadi kami beli ayam goreng, sambal, tahu, tempe, dan sayur lalapannya juga. Dan ini kita sudah makan semua, kita bincang-bincang keluarga sebelum mereka pulang. Dia pulang itu sekitar jam 10 malam. Saya pikir dia mau bermalam, ternyata tidak. Saudaranya mertua saya ini, Mama Aji, sebenarnya tinggal di Ambon, tapi sudah agak lama di Makassar, temani anaknya yang suaminya tugas di Polda. Banyak juga bahan cerita yang ada pada malam itu karena kita kan jarang ketemu, ini setahun lamanya mungkin lebih baru kita ketemu semua dengan sepupu-sepupu. Saudaranya mertua ini datang bersama dengan sepupu-sepupunya suami saya. Dan terakhir saya mau ingatkan juga buat kita semua, jangan lupakan doa dalam setiap aktivitas. Kadang kita sibuk dari pagi sampai malam, tapi lupa menyelipkan, ya Allah mudahkan hariku, ya Allah berkahi waktuku. Karena saya percaya keberkahan waktu yang itu lebih penting dari panjangnya waktu. Dan harus sempurna setiap hari. Tapi kalau dijalani dengan ikhlas, sabar, dan niat yang baik, insya Allah setiap lelah kita bernilai ibadah. Selesai sholat duhur tadi, saya langsung siap-siap bersama dengan suami menuju ke acara arisan keluarga. Saya sudah siapin dari tadi pagi baju, kemudian tas yang saya mau pakai sudah disiapkan semua. Hari ini kita akan berkumpul dengan tante-tante, kakak-kakak, sepupu, dan para ponakan. Senang sekali, karena arisan kali ini bukan cuma tentang kumpul uang, tapi juga kumpul cerita dan silaturahmi keluarga yang kadang susah disatukan kalau bukan momen seperti ini. Sekarang sementara perjalanan menuju ke lokasi. Dan yang hadir juga nanti di sana itu beragam profesinya. Ada yang petani, ada guru, seperti saya, ada perawat, dan ada juga yang sudah pensiun tapi tetap aktif dan ceria. Ini sudah sampai teman-teman, kita makan bareng. Kita arisan di sini di rumahnya paman saya, saudaranya bapak, sudah almarhum. Kita kembali ke laptop, jadi di samping kita curhat-curhat di sini, sharing-sharing, juga saya memperlihatkan bagaimana keseharian saya. Di sini ada kegiatan arisan teman-teman, arisan keluarga
di load setiap 1 kali per bulan. Jadi kita ketemu sebagai ajang silaturahmi juga, karena kalau tidak begini kapan lagi kita bisa bertemu dengan keluarga. Mungkin teman-teman juga seperti itu bentuk arisan. Arisan tujuannya adalah untuk sebagai wadah silaturahmi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu curhat dan cerita pagi saya. Kalau kamu juga seorang ibu rumah tangga, guru, atau wanita aktif yang berjuang setiap hari, ingat, kamu itu luar biasa. Nanti saya lanjut cerita lagi ya, entah tentang tips dapur, pengalaman mengajar, atau rutinitas pagi di hari-hari sibuk. Kalau ada yang mau request topik juga boleh. Jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, dan yang paling penting jangan lupa bahagia meskipun sederhana. Sampai di sini video saya, semoga bermanfaat dan di lain waktu kita bisa sharing-sharing kembali. Yang penting jangan lupa berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesehatan, kemudian diberikan keberkahan untuk menjadi seorang konten kreator walaupun masih sebatas konten kreator pemula, tapi itu selalu kita bersyukur. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.